Konsultasi publik atau public consultation dan dengar pendapat umum atau public hearing adalah dua istilah yang populer dengan berkembangnya proses-proses partisipatif dalam penentuan kebijakan dan penyusunan peraturan perundang-undangan. Konsultasi publik merupakan istilah yang sering terkait dengan proses yang dilakukan oleh eksekutif, sedangkan dengar pendapat atau public hearing umum lebih sering terkait dengan proses yang dilakukan oleh kalangan legislatif. Konsultasi publik adalah proses interaksi antar multi-stakeholder dalam arena konsultasi guna menggali persoalan, memberi kategori terhadap suatu persoalan, serta menemukan dan mengenali berbagai alternatif yang dapat dijadikan sebagai input dalam formulasi kebijakan. C. Mengapa konsultasi publik? Para pembuat kebijakan ada karena rakyat. Rakyat adalah pemegang kedaulatan, pemberi mandat bagi pemerintah dan parlemen, sekaligus sebagai pembayar pajak. Kebijakan yang berdampak luas kepada warga bukan hanya ranah pemerintah dan parlemen, tetapi juga ranah warga yang lebih luas. Banyak kebijakan publik yang tidak absah secara politik dan konstitusional dan merugikan warga. Demokrasi deliberatif. Demokrasi deliberatif adalah konsep demokrasi yang mendasarkan diri pada mekanisme musyawarah secara mendalam serta mengutamakan penggunaan cara-cara dialogis. Habermas menggambarkan demokrasi deliberatif sebagai model demokrasi yang melahirkan aturan hukum yang legitimasinya bersumber dari kualitas prosedur deliberasi. Bukan saja dalam lembaga-lembaga formal negara, tetapi juga terpenting dalam masyarakat secara keseluruhan. Artinya, keputusan-keputusan politik hanya bisa diterima dan mengikat semua anggota masyarakat jika ia merupakan produk dari sebuah proses dialog yang berawal di wilayah periferi, yang bergerak menuju parlemen untuk melalui prosedur-prosedur demokratik dan konstitusional. Dalam model ini, titik awal proses demokrasi berada di luar lembaga-lembaga formal, sistem politik, dan terletak di wilayah publik yang lebih bersifat informal yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan. Konsultasi publik mulai digunakan secara intensif dalam perumusan dan penentuan kebijakan. Dalam konsultasi publik, pemerintah bersedia bersikap terbuka dan partisipatif, mengajak berbagai pihak para pemangku kepentingan duduk bersama dan memberikan masukan dalam merancang kebijakannya. Keterbukaan, partisipatif, dan pelibatan semua elemen terkait dengan proses kebijakan memberikan gambaran konsultasi publik sebagai proses demokrasi deliberatif. Selain sebagai proses, konsultasi publik juga dapat dilihat sebagai metode atau teknik atau alat deliberatif. Dalam konteks ini, konsultasi publik diartikan sebagai metode atau teknik partisipatif dalam merancang dan menyusun sebuah kebijakan. Konsultasi publik sebagai metode, serumpun dan satu keluarga dengan gagasan-gagasan partisipasi dalam pengambilan keputusan kebijakan publik. Keterlibatan warga dalam penyusunan kebijakan. Setiap warga negara memiliki pilihan untuk terlibat dalam berbagai proses pemerintahan. Terdapat 4 level keterlibatan masyarakat atau warga dalam penyusunan kebijakan, yaitu pertukaran informasi, konsultasi, perlibatan, dan kolaborasi. Konsultasi publik mulai digunakan secara intensif dalam perumusan dan penentuan kebijakan. Dalam konsultasi publik, pemerintah bersedia bersikap terbuka dan partisipatif, mengajak berbagai pihak para pemangku kepentingan duduk bersama dan memberikan masukan dalam merancang kebijakannya. Keterbukaan, partisipatif, dan pelibatan semua elemen terkait dengan proses kebijakan memberikan gambaran konsultasi publik sebagai proses demokrasi deliberatif. Selain sebagai proses, konsultasi publik juga dapat dilihat sebagai metode atau teknik atau alat deliberatif. Dalam konteks ini, konsultasi publik diartikan sebagai metode atau teknik partisipatif dalam merancang dan menyusun sebuah kebijakan. Konsultasi publik sebagai metode, serumpun dan satu keluarga dengan gagasan-gagasan partisipasi dalam pengambilan keputusan kebijakan publik. Pola interaksi menjadi ciri utama konsultasi publik. Berbagai metode berinteraksi dapat dilakukan dengan stakeholder.
Namun, dalam konsultasi publik, semua pihak yang terkait memiliki posisi yang sama dalam komunikasi. Inisiatif konsultasi publik seharusnya berasal dari pemerintah sebagai pihak yang berwenang menyusun dan menetapkan peraturan perundang-undangan. Namun, inisiatif atau usulan ini justru seringkali muncul dari kelompok masyarakat maupun pihak lain di luar pemerintah. Aktivitas dalam proses pembangunan kesepakatan awal terdiri dari 2 tahapan, yaitu mengkaji draft dan pembahasan draft oleh tim bersama. Konsultasi publik sebagai suatu proses interaksi antar multi-stakeholder guna menggali persoalan, memberi kategori terhadap persoalan, serta menemukan dan mengenali berbagai alternatif yang dapat dijadikan sebagai input dalam formulasi kebijakan, membutuhkan rancangan dan proses pelaksanaannya. Dalam upaya merancang konsultasi publik, perlu dipahami secara mendalam cara merancang proses konsultasi publik dan juga pemetaan faktor. Dalam subbahasan ini, ada beberapa aspek yang dibahas terkait dengan keterampilan teknis dalam pengelolaan konsultasi publik, diantaranya menyangkut 1. Fasilitator konsultasi publik, 2. Teknik fasilitasi partisipatif konsultasi publik, 3. Teknik komunikasi dan konsultasi, 4. Menjadi jembatan politik.